Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Herman di Malang, Jawa Timur. Mas Herman menceritakan sebuah pengalaman atau kejadian horor yang pernah dia alami, yang terpaksa Mas Herman alami. Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2009, di mana waktu itu bertepatan dengan adiknya Mas Herman, perempuan, itu lagi hamil. Hamilnya belum hamil tua-tua banget, enggak sih. Masih sekitar usianya itu sekitar 6 bulan. Jadi begini, cerita dulu mengenai adik perempuannya Mas Herman, namanya Nia. Nah, Mbak Nia itu menikah. Mas Herman sendiri waktu itu belum menikah, kayak dilangkahin begitu ya. Mbak Nia itu menikah, cuman suaminya itu nyebelin gitu, dalam artian begini. Menikah terus ditinggal begitu aja berbulan-bulan, ya sampai itu Mbak Nia tadi hamil, kemudian suaminya itu pergi entah kemana, pulang-pulang malah diceraiin si Mbak Nia tersebut. Nah, di situ ya pokoknya suaminya itu udah lepas tangan begitu ya, udah nggak mau ngurusin. Mbak Nianya pun ya sempat terpuruk begitu ya, sempat sedih segala macam. Mas Herman, ya ini Mbak Nia ini adik satu-satunya. Kebetulan Mas Herman itu cuma 2 bersaudara ya, sama adiknya itu sayang banget, apalagi adik perempuan. Kok adikku dibegitukan gitu ya. Tapi Mas Herman nggak ngambil jalur kekerasan, musuhin suami, musuhin adik iparnya kayak gitu tuh enggak. Yang diambil itu ya jalur-jalur yang lembut aja lah waktu itu. Mbak Nia pun kayak ditenangin, udah tenang aja, hidup itu masih panjang, kata Mas Herman. Jangan gara-gara masalah seperti ini terus kamunya jadi terpuruk terus, nanti kasihan dedek yang ada di kandunganmu itu, katanya, kata Mas Herman. Udah gampang masalah, nanti ngerawat segala macam, yang penting kan anakmu tuh anak yang maksudnya Mas Herman ya, konteksnya tuh begini, kamu hamil bukan karena suatu kesalahan gitu, enggak. Kamu hamil secara resmi, maksudnya sah dari agama maupun dari negara juga sah, kamu menikah, udah nggak usah dipikirin, nggak apa-apa gitu. Aku yang nanti akan jadi bapaknya, kata Mas Herman begitu. Ya sedikit banyak memang hal tersebut itu pengaruh ke Mbak Nia. Kondisinya pun ya makin baik, makin bisa menerima keadaan tersebut. Waktu itu sewaktu ditinggalin masih hamil-hamil muda begitulah. Nah, akhirnya apa? Mbak Nia pun daripada nggak ngapa-ngapain begitu ya, akhirnya apa? Mbak Nia dimodalin sama Mas Herman. Udah, Nia, kamu jualan aja deh, katanya begitu. Jualan apapun lah, jualan rujak atau jualan apa, makanan-makanan seperti itu. Mbak Nia pun nggak keberatan. Ya mungkin dia ya Mas ya, mending aku kayak gitu daripada aku kepikiran terus sama orang gila itu, nyebutnya tuh kayak gitu ya. Iya, mending kamu menghabiskan waktu dengan berkegiatan, jangan cuma diam diri aja. Akhirnya ya, meskipun untungnya itu nggak terlalu banyak gitu ya, tapi hal itu akhirnya dilakuin sama Mbak Nia. Kesehariannya Mbak Nia pun akhirnya jualan rujak, jualan makanan-makanan kecil di depan rumah, lumayan cukup ramai. Cuman itu tadi, Mas Herman kan sering nanyain, Nia dapat berapa gitu kan. Dapat segini Mas, alhamdulillah. Mbak Nianya bilang alhamdulillah. Mas Hermannya dalam hati, kalau misal hasilnya segitu, ini ngitung usia kehamilan gitu kan, ini kayaknya nggak nyampe gitu, kayaknya kok nggak cukup ya buat nanti biaya kelahiran, nanti kalau udah ada anak gimana, apalagi nih ya kan, ya nggak mungkin lah nanti nyampe bener-bener hamil ujung-ujung gitu, masih kayak gitu, terus nanti pasca melahirkan gimana gitu. Mas Herman itu yang mikirin seperti itu. Sementara Mas Herman sendiri itu adalah pekerjaannya sebagai seorang tukang ojek. Tukang ojek pangkalan ya, yang memang hasilnya, kata Mas Herman ya, hasilnya nggak seberapa, nggak terlalu banyak. Tapi kalau untuk diri Mas Herman sendiri itu cukup sebenarnya. Bahkan itu tadi Mas Herman menyisihkan beberapa penghasilannya yang akhirnya dipakai modal Mbak Nia tersebut ya. Dan Mas Herman pun mau nggak mau akhirnya mikir, ini gimana caranya ya supaya aku itu bisa bantu adikku nantinya. Mas Herman sendiri itu bapaknya udah nggak ada, jadi cuma tinggal ibu, bener-bener jadi tulang punggung lah waktu itu. Dia pun mikirnya lumayan cukup lama waktu itu, sampai kehamilannya Mbak Nia itu sekitar 6 bulan. Waduh, 6 bulan ini kok lama-lama, aku mikir udah kelamaan gitu, tapi nggak tak eksekusi. Nyampe 6 bulan kan artinya sekitar 3 bulan lagi aku harus ada uang segini. Dan aku udah nyelidik-nyelidik ke Nia juga,
uangnya Nia itu belum cukup gitu, tabungannya itu untuk proses melahirkan, nanti pasca melahirkan ada acara selamatan segala macam, itu kan banyak gitu ya yang nggak kehitung. Mungkin kalau cuma buat melahirkan aja ya mendekati cukup lah Mas Herman, ada tabungan mungkin bisa, tapi kayaknya masih kurang gitu kata Mas Herman. Dia pun akhirnya bener-bener panik waktu itu karena udah deket ya. Mbak Nianya santai, ibunya Mbak Nia juga santai, ibunya Mas Herman. Mas Hermannya itu yang panik, cuman paniknya itu dalam hati gitu ya. Pria kalau panik kan cenderung diem gitu ya, mikir gimana caranya, pusing-pusing dibawa sendiri seperti itu. Itulah Mas Herman, meskipun dia belum punya istri, tapi hidupnya itu udah ada tanggung jawab ke arah sana gitu. Tapi Mas Herman sekarang udah menikah ya. Jadi dia pun muter-muter itu tadi sambil ngojek. Dia kan ada kenalan beberapa orang lah, nyari-nyari kerjaan sampingan apa gitu ya, sampai akhirnya suatu siang itu gak ketemu-ketemu loh. Aku mau jualan gitu ya, jualan juga gimana gitu ya, waktuku sama ngojek aduh susah bagi-baginya, pikirnya Mas Herman. Secara nggak sengaja Mas Herman itu suatu siang mampir di sebuah komplek perumahan. Dia tuh habis habis nganterin seseorang, habis bawa penumpang, terus jalan lewat depan perumahan tersebut, perumahan yang lumayan cukup besar. Di depannya itu ada pos satpam. Iseng-iseng aja ke situ mampir, ketemu sama satpamnya. Satpamnya itu Mas Herman kenal nggak terlalu akrab, tapi tahu lah karena sering nganterin ke perumahan itu juga. Akhirnya pun jadi tahu. Ngobrol-ngobrol sama si satpam tadi, satpam itu pun akhirnya bikinin kopi. Ya sudah, nggak apa-apalah, rezeki kata Mas Herman, dibikinin kopi, ngerokok, ngobrol-ngobrol sama Mas Satpam tadi. Nah, Mas Satpam itu tuh cerita, di sini aja lagi ini loh, apalagi kekurangan orang katanya. Loh, kekurangan apa Mas katanya? Ya ini buat jaga satpam. Loh, emang kenapa Mas? Ya gitu, kalau mereka tuh rata-rata pada keberatan kalau disuruh jaga malam di sini. Loh, kenapa emang Mas? Si satpam tadi pun cerita, ya komplek ini tuh banyak setannya katanya begitu dulu. Berarti ini rumah-rumah ini angker? Bukan rumahnya kata si Pak Satpam. Kalau rumahnya sih alhamdulillah selama ini nggak pernah ada komplain gitu, apa kejadian yang aneh-aneh gitu di rumah itu nggak ada. Cuman ini Mas, jalanan sekitar komplek ini katanya begitu. Emang kenapa Mas? Ceritakan akhirnya si Mas Satpam. Ya begitulah kalau malam itu, ini aku aja kalau misal jaga malam itu sering loh didatengin kata si Mas Satpam tadi. Didatengin apa Mas? Gak tahu, itu kayak ada suara doang, manggil-manggil, no, Harno, begitu gitu ya, namanya si Mas Harno tadi. Suara perempuan tak cariin, dikelilingin ke sana kemari, itu udah ada kata si Mas Satpam tadi. Dan lah banyak cerita lah pokoknya. Dan ini kemarin ada orang baru, nyampe 2 orang loh Mas. Sebelumnya itu udah nggak mau ya, ada pekerjaan yang lain. Ini 2 orang, dia itu baru masuk. Yang pertama itu cuma 1 minggu Mas. Ya pertama kayak gitu, kamu kalau malam berani ditanyain seperti itu? Ya beranilah kata si orang tersebut. Jaga baru 1 minggu gitu, dikasih shift malam juga cuma berapa hari, malah mengundurkan diri kata si ini. Gak kuat katanya kalau malam, serem mas di sini. Padahal Mas siapa tadi namanya, kok lupa ya, si Mas tukang ojeknya gitu. Heran ya, cerita kok bisa lupa. Mohon maaf ya, pengirim cerita ini beneran lupa nih. Si Mas tukang ojek tadi, Iwan atau siapa namanya tadi, lupa. Itu nanya, lu Mas ini kan di depan ini kan jalanan gitu, kok bisa angker seperti itu tuh gimana? Ya jalanan kan jalanan Mas, beda lagi sama komplek di dalam sini. Ini pengirimnya namanya tak ganti ya, namanya Mas Iwan aja deh, sumpah ini soalnya lupa. Kalau adiknya masih ingat namanya Mbak Nia, cuman yang tukang ojeknya itu lupa. Mas Iwan itu ya, ganti nama nih. Mas Iwan nanya seperti itu. Mas Satpamnya ya ini apa namanya, ya Mas jalanan kalau komplek beda lagi beneran Mas. Jenengan nggak ngerasain. Di situ Mas Iwan pun ngerasa kayak, Herman tadi ya namanya kalau nggak salah ya, Mas Herman ya, Mas Herman. Mas Herman itu tak ganti lagi namanya. Mas Herman itu akhirnya, wah ini kok kayaknya aku ada kesempatan gitu pikirnya. Mas, Bu, yuk aku aja yang jaga Mas gitu. Langsung mengajukan diri seperti itu. Nah, si Mas Herno pun, Mas jenengan itu beneran Mas, ini seriusan loh. Yang terakhir aja yang sebelumnya itu cuma 3 hari loh Mas di sini loh Mas. Ya enggak apa-apa kata Mas Herman. Pikirnya Mas Herman, ya udahlah aku naik, kataku demi Nia gitu. Aku cuman ingetnya tuh Nia doang, kasihan.
Mas, emang bayarannya berapa sih? Bayarannya segini. Ya memang bayarannya itu nggak gede gitu, tapi dihitung-hitung kata Mas Herman tadi, oh kayaknya sih cukup deh gitu. Lumayan lah buat tambahan lagian. Mas gini aja deh. Akhirnya apa? Mas Herman pun bilang, Mas Herno, aku mau kerja di sini, tapi aku ngambil shift malamnya gitu. Kata si Mas Herman, wah kamu itu emang emang edan katanya. Orang malam aja aku aja males kalau suruh jaga malam, tapi ya mau gimana lagi, aku jaga di sini tuh udah nggak kemana-mana. Bodo amat lah dengan komplek gitu, yang penting aku jaga di gerbang, intinya nggak ada orang keluar, nggak ada orang masuk, aku tahu keluar masuknya itu siapa. Yang namanya keliling komplek itu udah nggak aku jalanin lagi. Lah sampean kok malah mintanya jaga malam, kata si Mas Herno ya. Mas Hermannya pun udah nggak apa-apa gitu. Ya seolah-olah boleh dibilang waktu itu memang ngegampangin, emang nyepelein. Sampai akhirnya Mas Herno pun mempertimbangkan gitu. Ya sudah kalau kayak gitu nanti tak ngomong sama orang dalam gitu. Maksudnya orang dalam itu yang ngurusin komplek tersebut. Mas Herno pun akhirnya hari itu juga itu masuk ke dalam sana, kebetulan orangnya itu ada. Pak ngomong, Pak ini ada security baru, ada satpam baru Pak, namanya Mas Herman, tapi belum ditemuin ya, ditinggalin pos satpam tadi. Dia itu malah justru katanya nyarinya yang kerja malam kata. Ya sudah nggak apa-apa, dicobain aja daripada kosong kan gitu. Kalau memang dia betah di sini ya syukur, kalau enggak ya udah nggak apa-apa kata si bapaknya. Akhirnya apa? Ya resmi juga, Mas Hermannya pun akhirnya dibawa ke sana. Dikenalin bla 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 bla, resmi perjanjian segala macam. Hari itu Mas Herman diterima kerja di komplek tersebut. Mas Herman pun pulang, siap-siap untuk nanti malam. Nanti malam itu hari pertama, jadi hari itu udahlah, aku ngojeknya setengah hari aja persiapan buat nanti malam. Mas Herman pulang, cerita ke emaknya sama ke Mbak Nia, aku nanti malam lumayan ada kerja sampingan jadi satpam gitu. Loh, di mana man? Di mana Mas? Itu di komplek itu. Oh ya sudah, tapi kerjanya malam, kamu nggak apa-apa, nanti siangnya ngojek, malamnya jadi satpam, apa kamu nggak kecapean? Ya Bu, yang namanya kerja malamnya tinggal tidur aja kata Mas Herman. Pikirnya begitu. Oh begitu ya, tapi kan kamu harus tanggung jawab. Ya kan yang penting pintunya udah ditutup kata Mas Herman. Ya sudah, keluarga nggak keberatan, nggak masalah sama sekali. Singkat cerita, siang itu Mas Herman pun tidur sekitar jam 2, jam 4 bangun. Udah lumayan agak dakdikduk ya. Jadi shift malam itu datangnya itu jam 10 atau jam 9 malam itu udah sampai sana, nanti pulangnya pagi sekitar jam 7 atau jam 8. Udah ya gugup deh, namanya ada pekerjaan baru gitu. Akhirnya apa? Sebelum jam 9 Mas Herman itu udah nyampe di komplek tersebut. Wah, kali ini ketemunya bukan sama Mas Herno, tapi sama temannya yang lain. Udah diinfokan, oh jenengan yang mau gantiin ya Mas ya, mau ngisi malam ya Mas ya. Iya saya yang mau ngisi malam. Syukurlah katanya begitu. Ya sudah Mas, hati-hati di sini ya Mas ya. Mas Herno udah cerita kan? Iya Mas Herno udah cerita semua, beneran hati-hati Mas. Terutama yang di belakang sana, katanya begitu. Loh, di belakang sana itu emang ada apaan? Iya Mas, di ujung sana itu ada pohon beringin. Nah disitulah, jangan ke situ Mas. Kalau malam lewatnya cari jalur yang lain aja, kata si yang orang tadi. Iya. Memang di komplek tersebut itu disediakan sepeda motor itu untuk keliling komplek. Udah, singkat cerita, si satpam yang tadi pun pulang. Mas Herman pun jaga malam di sana itu dari jam 9 malam. Harusnya itu yang orang tadi itu jam 10 pulangnya, tapi ya nggak tahu lah, mungkin ada keperluan atau apa. Mas Herman itu jaganya dari jam 9 malam itu udah sendirian. Mas Herman jaga jam 9 malam. Awalnya nggak terjadi apa-apa, semua kebutuhan itu udah disediakan di situ. Dapat makan malam juga, dapat ada pemanas air di sana, air juga, air minum itu ada semuanya, kopi, teh, gula kayak itu juga disediakan ya. Mas Herman pun bikin kopi. Dia lagi, itu masih sore ya, setengah 10 ya, lagi ngaduk kelentang-kelenting. Ini di pos satpam. Jadi pos satpamnya itu posisinya di tengah. Komplek itu jalannya itu terbagi kanan kiri, ada 2 jalur. Di tengah-tengah pos satpam tadi. Lagi ngaduk begini, di bagian genteng itu terdengar ada bunyi bruk gitu. Tapi pelan, Mas Herman mikirnya, oh ini mungkin cuman ranting yang jatuh kali ya, cuman mikirnya seperti itu. Nggak lama, masih lagi ngaduk begitu, kelentang-kelenting, itu ada yang ngomong, Mas, bikinnya 2 ya Mas ya, ada yang ngomong seperti itu. Suaranya itu seorang perempuan, suara perempuan. Kok kayak ada yang ngomong gitu kan. Mas Herman pun keluar, nengokin ke atas, itu beneran. Mas Herman awalnya itu nggak terlalu percaya dengan
apa yang diceritakan sama Mas Herno sebelumnya, kalau di situ tuh angker. Tapi semenjak kejadian itu Mas Herman itu percaya. Dia ngelongok ke pos satpam, di atas itu ada kuntilanak gitu. Kuntilanak itu lagi duduk di atapnya, roknya tuh ngelebar begitu. Itu begini, rambutnya tuh hitam nutupin muka, nggak kelihatan, nggak terlalu jelas lah. Jadi bentuknya, kata Mas Herman itu, bentuk yang nggak terlalu jelas, mirip kayak seorang perempuan yang bongkok, mohon maaf, itu lagi duduk. Badannya tuh kayak kecil begini, kepalanya gede, warnanya hitam, rambutnya panjang, roknya itu ya kayak gitu, nyebar-nyebar seperti itu. Astagfirullahaladzim, ternyata beneran. Mas Herman itu langsung masuk lagi, ngambil kopinya, diseruput, nyalain rokok, itu sambil takut gitu ya. Nia begini banget dia, Nia mikirnya itu cuma adiknya doang, Nia begini banget ya nyari duit ya. Ternyata berat ya, ini malam pertama lu, belum ada 1 jam aku di sini, udah ditemenin sama kuntilanak. Itu ngomong sendiri Mas Herman, nggak dalam hati, tapi emang diucapkan. Itu kayak gitu ngomong sendiri tiba-tiba, ya bikin kopinya cuma 1 doang ya, suara yang di atas itu ketawa gegrek, kenceng banget. Ketawanya itu seolah-olah kayak berada di dalam ruangan tersebut. Mas Herman itu bingung, dia kan celingak-celinguk, yang nggak ada apa-apa di situ. Tapi suaranya itu kayak seolah-olah di sana gitu kan. Mas Herman akhirnya bilang, udah dong, gak usah digangguin. Aku nyari duit ini buat adekku, bukan buat aku sendiri. Katanya tolong itu mau ada mau di situ terserah, kata Mas Herman. Tapi jangan digangguin. Aku soalnya penakut, kata Mas Herman. Itu ngomong kayak gitu, ngomong sendiri. Suara tadi tuh hilang. Oh, suaranya hilang. Oh ya sudah. Alhamdulillah gitu, tapi masih deg-degan. Jangan-jangan nanti nongol di jendela atau di mana. Aku keluar aja. Mas Herman pun akhirnya keluar dari pos satpam tersebut untuk membunuh rasa takutnya. Dia tuh berjalan ke arah jalan raya. Di sana coba ngeliatin ke arah komplek. Tadi duduknya di atas pos satpam itu, celingak-celinguk kanan kiri, masih ada beberapa orang yang lewat naik sepeda motor, ngelaksonin, gitu ya. Mas Herman pun yang angkat tangan seperti itu. Udah mulai agak sedikit tenang. Udah waktunya nih aku keliling. Jadi keliling komplek itu maksimal itu 2 jam sekali. Ini misalkan ya, tadi jam 9 datang, harusnya jam 10 itu udah keliling. Waktu itu belum jam 10 malam. Jam 10, jam 12, jam 2 pagi sama jam 4, terus ya jam 6 itu udah enggak lah. Itu kayak gitu, setiap 2 jam sekali Mas Herman itu harus keliling komplek. Jam 10 malam ini jadwalku keliling kompleks. Disediakan motor di sana. Mas Herman bawa motor sendiri yang buat ngojek ya, tapi ada motor kompleks yang memang ada di sini. Dipakailah motor tersebut sama Mas Herman. Dia pun mulai berkeliling ke dalam sana, masuk. Jalannya pun pelan-pelan gitu, biar nggak terlalu berisik gitu kan. Setiap jalanan itu disisir, sampai Mas Herman itu nyisir di bagian luar ada pagar pembatas begitu kan. Dia nyisir ke sana, masuk ke kiri, terus nanti lurus ngikutin tembok pembatas itu tadi. Di ujung sana, di pojokan sana itu ada tanaman yang lumayan cukup rungsep gitu ya, tanaman yang lumayan cukup padat. Itu ada pohon bambu yang kecil-kecil, bukan pohon bambu yang gede ya, tapi pohon bambu hias yang kecil-kecil di sana. Seingatnya Mas Herman, sama di bawahnya itu ada tanaman-tanaman bunga-bungaan apa gitu yang Mas Herman nggak terlalu apal namanya. Dia pun ke sana, jarak mungkin ya sekitar 10 meter sebelum sampai di tikungan belok kanan. Itu Mas Herman ngeliatin ke beberapa rumah yang ada di sana gitu kan. Nah, ngeliatin ke rumah, Mas Herman itu tahu loh, rumah ini tuh kosong, nggak ditempatin. Jadi di ujung sana ada 2 rumah yang temboknya itu udah kayak ada bekas lumut, air yang netes saat hujan. Itu kan kayak rumah nggak terawat ya. Di bagian terasnya juga kotor, sepertinya nggak disapu. Oh, 2 rumah ini tuh kosong. Ini rumah paling ujung, 2 rumah. Mas Herman lurus, udah deket tikungan, nengok ke sebelah kiri, ke pojokan itu tadi. Ke pojokan yang tanaman-tanaman itu. Di situ samar-samar awalnya. Mas Herman itu melihat, apa itu ya? Ini setan-setan tradisional itu keluar semua di komplek ini. Mas Herman melihat sepintas, itu ada sosok putih berdiri, tapi kayak cuma setengah badan di antara bambu-bambu yang kecil itu. Mas Herman kan ngerem gitu ya, namanya juga keamanan, dan dia juga nggak ngerti di situ. Dibilangnya angker segala macam, takut, iya takut banget Mas Herman. Tapi mau gimana lagi, ini tugas. Pikirnya Mas Herman itu, kalau misal aku malam ini lulus, ke belakangnya itu akan lebih ringan. Setidaknya malam ini aku dikasih lihat semuanya deh. Udah gitu aja. Udah nekat gitu ya Mas Herman. Itu beneran. Sosok pocong
Mas Herman berhenti, diperhatiin begitu, itu ngelongok keluar, itu beneran sosok pocong. Dan dari itu jaraknya mungkin sekitar 4-5 meter, sosok pocong tadi itu langsung lompat ke depannya Mas Herman persis. Jelek. Mas Herman pun gak bisa ngapa-ngapain, cuman berdiri di sana. Itu dilihatin semuanya dari bawah, itu pocong yang kotor. Dan pocongnya itu di bagian leher itu gak ada ikatannya, kayak ngebentuk segitiga begini, dari kepala ada ikatannya begini, itu ngebentuk segitiga sampai ke pundak sini. Pocongnya itu bukan pocong yang kurus, pocongnya itu pocong gede, gemuk gitu, kayak mohon maaf, kayak orang gemuk yang dibungkus seperti itu gimana. Itu jelek jatuh ke sana. Mas Herman ngeliatin dari bawah, ini kotor banget, ada tali-talinya di bawah itu. Dilihatin makin ke atas, ininya ketutup semuanya, mukanya itu nggak kelihatan. Itu Mas Herman diem aja di sana ngeliatin si pocong itu. Si pocong itu juga cuman berdiri di situ. Mas Hermannya diem, pocongnya diem, dan itu lumayan cukup lama kata Mas Herman. Ada hampir 2 menit lah mungkin lah. Aku sama dia itu cuman diem-dieman aja. Sampai akhirnya Mas Herman itu ngomong, saya cuma mau numpang lewat. Saya karyawan baru di sini, saya security baru, dan saya lagi nyari uang buat adik saya yang mau melahirkan, katanya. Tolong kerjasamanya, kata Mas Herman itu nyampe ngomong kayak gitu. Itu setelah itu, Mas Herman udah agak sedikit tenang, dan si pocong tadi itu agak mundur sedikit. Mundurnya itu kayak mundur terbang gitu, mungkin mundur sekitar 1 meter, tapi masih berdiri di sana. Mas Herman pun nyalain motornya lagi tadi. Jadi motornya itu motor tua, bebek. Kalau gasnya terlalu kalau gasnya dibiarkan cukup lama, nggak ditarik, motor itu akan mati dengan sendiri seperti itu. Nah, motornya itu mati, harus dinyalain lagi, grum, jalan gitu kan. Mas Herman pun motornya jalan, masih deg-degan, masih lemes banget. Dia pun akhirnya karena nggak kuat ya, gemeteran, itu jadi begini denahnya. Tadi kan tikungan belok kanan ya, ternyata di situ ada belok kiri lagi. Belok kiri nyampe ujung, bener-bener ujung. Di situ ada pohon besar. Mas Herman itu udah lemes banget. Dia pun akhirnya apa? Di situ tuh berhenti di bagian paling belakang kompleks di sana. Dia berhenti di situ, lupa dengan omongannya Mas Herno, terutama yang di bagian belakang itu katanya. Itu bener-bener lupa. Udah, aku berhenti dulu. Nah, Mas Herman berhenti, dia tuh duduk di kayak ada semacam trotoar di sana, duduk di bawah nyalain rokok lagi gitu kan, buat nenangin diri waktu itu. Pas nengok ke arah belakang jalan yang tadi dilewatin di tikungan itu, si Mas Herman itu ngelihat pocong itu ngikutin. Ternyata dia tuh masih berdiri di sana. Lah, kok pocongnya masih ada di sana gitu ya. Ngerokoknya pun dicepetin begitu. Akhirnya apa? Mas Herman pun naik motor lagi, dijalanin. Kali ini tuh agak sedikit, lumayan cukup cepet ya, bawa motornya. Nah, ini balik lewatin jalur yang sebelah lawan saat berangkat. Misal dari depan, berangkatnya dari jalur kiri, ini ke jalur sebelah kanan, nanti akan ketemu di tengah-tengah gitu. Tengah-tengahnya tuh ujungnya tuh pos satpam paling depan. Nah, di sebelah kiri itu, sebelah kanan kalau dari depan ya. Di sebelah kanan komplek itu, Mas Herman ngelihat ada satu rumah. Itu kayaknya itu rumah kosong. Karena kondisinya itu gelap, lampu itu nggak dinyalain sama sekali. Loh, ini rumah kosong. Baru kepikiran ini rumah kosong nih, lampunya tuh nggak nyala. Itu kan ada pagar lumayan cukup tinggi, sekitar 2 meter mungkin lah ya. Di atas pagar itu, Mas Herman itu ngelihat ada seorang perempuan. Itu rambutnya panjang nyampe nempel jalanan. Dia tuh duduk di atas. Seorang perempuan pakai kebaya begitu. Mukanya itu nggak kelihatan. Kepalanya tuh enggak. Rambut yang di bawah pun nyampe ketarik, naik turun. Mas Herman langsung geber lagi, dikebut. Dan ya singkat cerita, Mas Herman pun sampai di pos satpam lagi. Langsung minum kopi, nyalain rokok lagi di sana. Sesampainya di pos satpam itu, Mas Herman pun berpikir, ini aku sebenarnya ngejalanin kerjaan apa sih kok seperti ini. Ada rasa penyesalan gitu ya. Aku percaya apa yang diomongin sama Mas Herno tadi siang, kalau komplek ini tuh penghuninya tuh banyak banget. Dan sumpah, ini malam pertama loh aku udah dikasih lihat sama 3 sosok yang seperti itu. Dan di antara 3-tiganya, kata Mas Herman, itu yang paling serem kok yang tadi ya, yang terakhir ya, yang duduk di duduk di pagar rumah orang itu apa ya, itu siapa ya, kok ada yang seperti itu, kuntilanak pocong. Oke lah gitu, tinggal 1 nih genderuwo, kata Mas Herman.
Tapi yang satu itu aku nggak tahu nyebutnya itu apa. Kopinya dibawa keluar, Mas Herman pun keluar, dia jongkok di pinggir jalan raya di situ. Sambil ngerokok lagi gitu kan, basbus, berharap ada orang lewat, nyamperin, ngajakin ngobrol kayak apa gitu ya. Itu nggak ada sama sekali. Komplek itu sepi, nggak ada orang yang keluar. Apa beli apa malam-malam itu nggak ada. Lampu memang pada nyala. 15 menit mungkin Mas Herman jongkok duduk di pinggir jalan di situ sampai akhirnya dia pun capek. Aku pulang dulu ah. Mas Herman pun menuju ke pos satpam tadi. Pos satpam itu kan kacanya kaca riben ya, kaca gelap. Dari luar itu nggak kelihatan, nggak terlalu jelas lah. Mas Herman ke sana mau masuk ke dalam situ. Begitu mau masuk kakinya berhenti, gelasnya itu jatuh gubrang. Gara-gara apa? Di dalam itu di tempat duduknya Mas Herman, bukan di tempat duduknya, di mejanya, di dalam itu ada meja. Duduk seorang perempuan itu yang dilihat terakhir kali sama Mas Herman, yang rambutnya itu panjang banget, itu lagi duduk di sana kayak orang begini, itu melihatnya ke arah kaca keluar sana. Jadi Mas Herman masuknya dari belakang, itu melihatnya bagian belakangnya, itu rambutnya panjang. Dia tuh inget kebaya yang dipakai sama perempuan itu warnanya coklat kekuningan atau kuning kecoklatan seperti itu, warna keren. Kebayanya pun udah kotor, baunya itu udah enak, baunya apek, baunya tengik, ada bau pesing juga katanya. Itu kepalanya dilihat dari belakang itu masih gini-gini loh, masih goyang-goyang seperti itu. Mas Herman gak jadi masuk, dia pun keluar lagi ke sana. Ada, gak lama setelah keluar ya, itu ada orang lewat ke situ. Mas, kata si orang tadi, ngelaksonin ya, gitu. Mas Hermannya cuman begini doang. Begitu ngelaksonin, kan orang tersebut masih nengok begitu ya. Itu langsung mukanya dibuang, langsung digas, itu kenceng banget motor. Mas Herman mikir, ini orang kenapa sih kok kayak gitu ya? Bentar, jangan-jangan gitu dia nggak ngeliat aku lagi. Mas Herman nengok ke belakang, si sosok perempuan itu ada di belakangnya Mas Herman, cuman posisinya tuh lagi duduk, mirip kayak duduknya Suster Ngesot kayak gitu. Begitu, ini astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mas Herman nggak balik ke pos satpam itu nggak, tapi malah nyebrang jalan ke sana. Itu nungguin di situ si sosok itu masih duduk di sana. Adalah beberapa menit sampai akhirnya Mas Herman nggak ngeliatin lagi. Begitu ngeliat ke sana itu udah hilang. Mas Herman pun akhirnya balik lagi ke situ. Udahlah, aku mau masuk mau masuk pos satpam aja. Mas Herman pun masuk ke sana. Dia pun nungguin di situ ya, berdoa gitu, semoga aku nggak digangguin lagi. Sampai alhamdulillah malam itu adalah gangguan terakhirnya itu. Sampai pagi nggak terjadi apa-apa. Paginya ketemu sama Mas Herno, cerita semuanya mengalir. Mas Herno, aku tadi malam tuh begini. Mas Herno tuh nggak ketawa waktu itu. Serem ya, berarti kata Mas Herno. Iya, Mas Herno sampean itu pernah nggak? Aku kalau yang pocong sama yang kuntilanak itu pernah, sama yang satu lagi apaan, genderuwo lah, tuh kan lengkap kata si Mas Hermannya. Cuman yang kamu ceritain itu tadi, yang perempuan itu, aku tuh nggak tahu, katanya begitu. Nggak tahu Mas, jenengan udah lama di sini. Aku udah lama di sini, udah 3 tahun kata si Mas Herno nya. Aku nggak pernah tahu gitu. Lah terus itu siapa ya Mas? Mana aku tahu, kan kamu yang lihat. Nanti kalau nongol lagi ditanyain coba. Enggak, aku nggak mau. Pagi itu pun pulang pun pakai cerita yang enak-enak. Ya bu, orang di sana tidurnya, kerjanya enak, akan ada temennya. Yang diceritain tuh yang enak-enak, biar keluarganya itu tenang. Singkat cerita ya, keesokan harinya, kan Mas Herman emang ngambilnya tuh shift malam ya. Dia itu malam gak tidur, sempat tidur sejenak, agak siangan ngojek, lumayan lah dapat berapa sampai sore. Nah sore itu langsung kerja lagi, itu malam keduanya. Nggak terjadi apa-apa. Seperti biasa keliling, tumben kuntilanaknya nggak muncul, mungkin kenalan doang. Lewat ke belakang lagi, ke bocokan sana, pocong yang nggak ada iketan di lehernya itu pun nggak muncul lagi loh, kok nggak ada ya? Oh ya wis lah, berarti hari ini tuh aman. Begitu ke belakang lagi, deket pohon gede itu, Mas Herman di sana motornya tuh macet, berhenti di situ, dicoba disela itu kok nggak nyala gitu ya. Lagi-lagi dari arah depan muncul perempuan yang rambutnya panjang pakai kebaya itu. Jalannya itu jongkok, nggak ngesot, nggak jalan normal, tapi jongkok begini, enggong ngeliatin di situ. Itu apaan gitu, itu dikiranya anjing atau apa, ternyata bukan, ternyata astagfirullahaladzim. Nengok ke sana ke pohon yang gede, itu di pohon gede ada genderuwo hitam gede gitu. Pokoknya ada sesosok mirip kayak orang hutan, warnanya tuh hitam, gede banget, mungkin tingginya sekitar 3 atau 4 meter. Itu ngeliatin Mas Herno di sana tuh, matanya tuh ya
Dibilang nyala ya enggak, dibilang enggak, tapi ya kelihatan warnanya tuh merah. Mas Herman itu pasrah di sana. Udahlah, aku pasrah aja deh katanya. Aku pasrah katanya. Itu akhirnya terucap sama Mas Herman. Aku pasrah, terserah aku mau diapain, terserah aku mau diapain. Tapi matanya Mas Herman itu merem. Udah begini sambil duduk gitu ya. Duduknya tuh di jalanan di sana. Terserah aku mau diapain, terserah aku mau diapain. Aku mau nyari duit intinya. Kalau mau bantuin aku ya jangan kayak gini. Tapi kalau mau ngusir aku juga ya gak usah kayak gini juga, kata si Mas Hermannya. Jadi silent, gak terjadi apa-apa, merem bermenit-menit gitu ya, nyampe melek itu udah gak ada apa-apa sih. Yang itu tadi hilang, yang sosok genderuwo itu pun udah gak ada. Mas Herman tuh balik ke motor, dinyalain lagi, jegleng lewat ke sana, lewat jalur kemarin yang lihat si perempuan itu ada di depan rumah, itu melihat lagi di sana. Itu yang kata Mas Herman, itu terakhir kalinya dia ngeliat. Itu si perempuan itu cuma begini-begini doang ngeliatin Mas Herman. Ternyata pas diperhatiin mukanya itu gak ada, cuma lempengan doang, nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada matanya. Itu cuma kayak daging polosan, kayak daging paha begitulah, kata Mas Herman. Langsung dikebut menuju pos satpam. Alhamdulillah mulai hari itu nggak terjadi apa-apa lagi. Mas Herman itu nggak pernah diganggu sampai kurang lebih dia itu sekitar 6 bulan bekerja di sana. Sampai 3 bulan kemudian kan Mbak Nia lahiran kan. Nah setelah lahiran kan ya mungkin masih butuh biaya banyak segala macam. Akhirnya Mas Herman pun extend sampai 3 bulan kemudian. Itu nggak pernah digangguin sekalipun. Sampai apa? Pihak orang dalam kompleks sama Mas Herno pun bingung gitu. Man, kamu kok kuat banget ya Man? Lah sampean kan lebih kuat 3 tahun. Iya cuman aku kalau malam aku suka ngajak temen, katanya begitu. Dia itu selalu ada temennya. Kamu tuh sendirian hebat loh, sampai 6 bulan, kata si Mas Hernonya begitu. Dalam kurun waktu 6 bulan itu, ada fakta yang diketahui sama Mas Herman. Ternyata dari sekian puluh rumah yang ada di situ, yang dihuni, yang ada isinya, yang ada orangnya, itu cuma 11 bangunan, hanya 11 rumah, sekitar 10%, 10 atau 15%-nya lah. Sisanya itu kosong semua ternyata. Itu seperti itu. Ya, itu aja ceritanya. Dan ternyata satpam satunya lagi termasuk Mas Herno itu dapat tambahan penghasilan itu dari rumah-rumah yang kosong tersebut. Karena mereka yang tugas nyalain lampu, kayak itu nyalain lampunya juga langsung dari depan, nggak masuk ke rumah. Itu tugas mereka tuh kayak gitu. Yang nggak bayar-bayar ya nggak dinyalain lampunya, seperti itulah.